Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta Jamaan Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur demi Allah Subhanahu Ta'ala. Kami bersumpah. Kalau hari ini Yusuf Mansur tidak berani mempraktekkan kata-katanya sendiri, maka saya tuntut yang kedua, saya minta yang kedua gitu. Bermubahalah, mubahalah. Kalau memang Anda merasa benar gitu loh. Kami mencoba menelusuri peran Yusuf Mansur di PT Adi Partner Perkasa. Dalam sebuah salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011, Yusuf Mansur menjabat sebagai komisaris utama, sementara Adiansa menjabat direktur. Kami menghubungi BMT Darussalam Madani, Kota Wisata Cibubur, untuk menanyakan perihal dana investor yang disetorkan kepada PT Adi Partner Perkasa. Saya bukan yang berkompeten untuk jawab tuh. Karena Anda bayarnya cepat. Mau dapat keterangan, karena setahu saya itu kan udah masuk ke pengadilan ya. Pengadilan perdata betul Pak. Kami berupaya menghubungi Yusuf Mansur atas dugaan miring yang dialamatkan padanya. Namun ia hanya merespons kami melalui pesan singkat saja. Nanti saja setelah semua proses hukum, begitu katanya kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Oke, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Beberapa waktu lalu para korban investasi tambang batubara Jabal Nur, yakni Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, itu kembali mendatangi rumah Yusuf Mansur. Kenapa saya katakan kembali? Karena sebelumnya dan tim kami pun, tim Cahaya Islam pun ikut ke sana gitu. Sebelumnya Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan juga sudah pernah mendatangi rumah Yusuf Mansur. Artinya, sudah 2 kali rumah Yusuf Mansur didatangi oleh korban tambang batubara dan beberapa korban investasi yang lainnya gitu. Seperti misalkan patungan usaha Hotel City gitu. Dalam kedatangan yang kedua kali, Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan kemudian melakukan mubahalah gitu. Karena sudah 2 kali gitu. Sudah 2 kali dan kedatangan mereka ke sana, Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, itu tidak ujuk-ujuk, teman. Ada surat pemberitahuan kepada Jamaan Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur dan teman-temannya, dan ada surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian gitu. Jadi kalau mau dibilang mendadak, itu sangat tidak mungkin gitu, karena itu jauh-jauh hari dilakukan pengumuman gitu, pemberitahuan gitu. Bahkan di media pun beberapa kali diberitahukan. Di Cahaya Islam pun sebelum sekitar beberapa minggu sebelum kegiatan mendatangi rumah Yusuf Mansur tersebut, para korban mendatangi rumah Yusuf Mansur tersebut, sudah ada pemberitahuan. 2 kali didatangi, namun Yusuf Mansur 2 kali juga tidak menemui para korban. Sementara di kesempatan lain Yusuf Mansur pernah berkata gitu, bahwa kalau mau menuntut haknya jangan ke pengadilan, ke rumah saya saja. Dengan entengnya dia ngomong seperti itu gitu. Hingga pada akhirnya kemudian Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan melakukan mubahalah di depan rumah Yusuf Mansur secara sepihak, karena lagi-lagi Yusuf Mansur tidak datang. Dan kali ini ada seorang investor dari tambang batubara tersebut bernama Pak Arif. Beliau kemudian mengikuti jejak Pak Zaini Mustafa, menuntut Yusuf Mansur untuk mengembalikan haknya, menuntut Yusuf Mansur agar Yusuf Mansur mengembalikan uangnya. Uang Pak Arif kepada Yusuf Mansur yang dia investasikan itu senilai 250 juta. Uang tersebut adalah uang yang dimiliki oleh Pak Arif. Pak Arif tersebut, senilai 250 juta tersebut adalah uang dari pensiunan beliau gitu. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita gitu, melihat kenyataan ini gitu, dimana Yusuf Mansur menggunakan uang orang, uang Pak Arif senilai 250 juta, dimana itu adalah uang dari pensiun, dan kemudian sampai sekarang tidak ada kejelasan dan kabar gitu. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Yusuf Mansur hari ini gitu, menggunakan uang orang gitu, dan kemudian tidak mau bertanggung jawab gitu, sampai kemudian akhirnya Pak Arif dibantu oleh Pak Zaini Mustafa selaku kuasa hukum kemudian akan mengkasuskan masalah ini gitu. Dan nanti kita lihat di persidangan seperti apa gitu. Ini Pak Arif menuntut senilai uangnya agar dikembalikan senilai 250 juta.
Oke teman-teman, kita langsung simak video wawancara Pak Arif dengan Pak Darso dengan Pak Arif ini. Hari ini saya bertemu dengan Pak Arif ya Pak ya, Pak Arif dan istrinya, dan ditemani oleh Pak Zaini Mustafa yang sudah menjadi ikon di video ini. Hari ini Pak Arif dan istri akan berbagi dengan kita soal permasalahan yang mereka alami. Ternyata juga masih masalah dengan investasi batubara Jamaah Nur Khotim Mansur JBN tahun 2009. Oke. Kita mulai saja, kita tanya-tanya Pak Zaini, nanti bantu ya jelaskannya. Baik. Ya, Pak Arif disilakan Pak, mungkin pengalaman pertamanya gimana Pak Arif berinvestasi ini Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan investasi JBN, pertama saya tahu dan bisa bergabung dengan investasi batubara atau dengan istilah JBN, yaitu Ya. kebetulan saya kenal dengan tetangga. Ya, tetangga beliau dulu satu RT dengan saya di Rogung Rawalumbu. Oh, Rawalumbu City ya. Tapi beliau pindah ke kota wisata. Ya. Nah, begitu beliau dapat informasi berkaitan dengan Investasi ini, beliau informasi ke saya. Iya. Tahun 2009 tuh Pak ya? 2009. Ya. Nah, saya pas di tahun yang sama itu, terus saya itu pensiun dini. Waktu itu sudah pensiun Pak? Pensiun dini, menjelang Oh, menjelang 2009 dini. itu? Ya, Oh. jadi selisihnya dikit banget dengan orang itu. Peristiwa ini ya? Iya. Akhirnya jadilah di 2009 November itu saya Ikut? keluar pensiun dini lah dari suatu perusahaan gitu kan. Iya. Nah, ada penawaran dari teman itu, beliau sih menginformasikan aja. Iya. Tidak ada paksaan, cuman karena saya dengan dapat uang yang alhamdulillah waktu itu ya cukup lah gitu kan. Tapi Itu uang pensiun ya Pak? uang pensiun. Oh, pensiun. Cuman belum ada rencana untuk diapakan uang gitu kan. Iya. Nah, ada kesempatan ini setelah saya tanya-tanya karena yang melihat yang bahwa investasi ini itu Perspektif lah. Perspektif karena apa? Artinya di situ ada usaha satu gimana ya, penggagas atau apalah gitu, Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Nah, saya mungkin dengan nama Ustadz itu saya jadi memperkuat saya untuk bergabung. Iya. Aja saya coba gitu kan, pertama lupa lah, pokoknya setor dulu. Ya. Berikutnya ya Setor tambah lagi. setor lagi. Pertama tuh Pak Arif setornya berapa Pak? Kalau nggak salah 50 ya. 50 juta. 50 juta. Itu yang pertama? Ngisi ada datanya di situ, Ya. ngisi kuesioner lah, Ya. pernyataan semacam begitu. Iya. Nah berikutnya, lupa selang berapa ini lagi, nambah lagi. Sehingga total dari situ 250 juta. 250 juta. Itu semua uang pensiun Bapak itu Pak? Iya. Semua itu Pak? Iya. 250 juta ya? Iya. Luar biasa. Dan Ibu tahu ya Bu ya? Tahu ya? Karena ya selain modal itu kan di situ ada untuk ibadahnya katanya ya. Iya. Ada. Jadi selain Iya. investasi dan ibadah ya? Iya. Di situ ada kan 3 kalau nggak salah kan untuk investor. Ya. Waktu itu yang saya ini lagi ada program dari Ustadz Yusuf Mansur itu dengan santri 1.100 penghafal Al-Quran kalau nggak salah. 1000 penghafal Quran? Iya, kalau saya dengar saya itu begitu. Iya, Itu salah satu ketertarikan saya itu, wah berarti saya bisa menyumbang para santri dong. Ikut menyumbang lahirnya tahfiz baru ya? Betul. Hafiz baru ya Pak? Betul. Nah itu, wah keuntungan buat kita ya. Iya. ya, sebelum ini dunia akhirat nih saya, Iya. kok uang segini alhamdulillah gitu. Iya. Waktu itu ya. Iya. Ini kebetulan Pak Zaini diminta untuk dampingi atau apa nih Pak? Ya, selama ini jamaah-jamaah JBN itu memang selalu minta kepada saya. Iya. Jadi, Pak, saya mau diwawancarai, terus nanti tolong didampingi. Iya. Dan memang beliau ini akan nantinya juga akan melakukan gugatan melalui lewat saya, Pak. Kita Pak Zaini ya? Ya, kuasa hukumnya saya, Oh. Pak. Pak Zaini dokumen apa nih Pak? Dijelaskan Pak? Ini ada kemarin waktu datang ke rumah, ini ada dokumen perjanjiannya, Pak. Perjanjian penempatan modal. Antara Pak Arif dengan? Ini antara
BMT Oh, BMT. dengan istrinya Pak Arif. Oh jadi atas nama Pak istri ya? Jadi yang setor atas nama ibu, Iya, namanya iya. Ibu Ilis Siti Rohmah. Iya iya. Ya, jadi setornya sama dengan saya, setornya itu ke BMT, Pak. Nah, BMT, kemudian BMT nanti BMT yang menyetorkan ke PT Adi Partner Perkasa itu. Iya, iya. Dan ini ada Bu Ilis Siti Rohmah ini dalam daftarnya ada, saya Ada. punya. Iya. Ini apa lagi Pak? Begitu. Nah, kalau yang ini adalah piagam penghargaan ini, piagam penghargaan di sini kan tertulis piagam penghargaan. Iya. Penghargaan ini diberikan kepada Gina Salma Aprilia ya Iya. sebagai juara 1 hafalan surat Ar-Rahman. Kalau teman-teman simak, tadi Pak Zainul Mustafa mengatakan bahwa uang tersebut diserahkan oleh ini atas nama istri Pak Arif ya. Tapi kan Pak Arif sama istrinya kan satu keluarga gitu, suami istri gitu. Diserahkan oleh Pak Arif atas nama istrinya kepada BMT Darussalam. Dan BMT Darussalam itu menyerahkan kepada PT Adi Perkasa. Di mana PT Adi Perkasa di situ, di dalam situ ada nama Yusuf Mansur di sana, teman-teman. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya Yusuf Mansur dan BMT Darussalam gitu. Jadi mau tidak mau dan wajib di sini BMT Darussalam juga ikut bertanggung jawab gitu atas masalah ini gitu, atas kasus ini. Ini bukan uang sedikit kawan. Ini uang besar dan ini kalau mau kawan-kawan tahu ini tahun 2009 ya dimulainya bisnis investasi tambang batubara ini ya. Intinya ini sangat-sangat besar, bukan uang sedikit teman, dan mereka ini luar biasa sekali niatnya berinvestasi sekaligus beramal gitu. Namun kemudian kejadian seperti hari ini ternyata Jamaah Nur Hatib Mansur tidak bisa dipercaya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Gina ini siapa Pak? Anaknya Anak Bapak ini. eh, Jadi di investasi batubara itu dibentuk suatu pengajian namanya JBN. Oh iya. JBN itu Jabal Nur ya, Pak? Ya, Jabal Nur. Kemudian dibinalah oleh beberapa orang di sana. Ya. Tentu orang-orang yang diletak oleh Yusuf Mansur. ini PT Adi Partner Perkasa Iya, yang iya. di dalamnya adalah komisarisnya Yusuf Mansur Yusuf itu Mansur, gitu. iya, iya. Ini kalau nggak salah ini pas ke daerah Puncak ya Pak ya, kalau nggak salah apalanya. Lupa sih. Jadi ada family gathering tapi yang ikut anak-anak. Ya, family gathering yang ikut anak-anak. Kemudian di sana siapa yang hafal Ar-Rahman dan lain sebagainya nanti dapat piagam ini, dapat duit juga Pak. Notebook. Notebook ya, nah ada notebook juga gitu. Sama bapak-bapak juga, siapa yang hafal gitu. Nanti dapat apa gitu. Jadi ini sertifikat ini dikeluarkan oleh pihak Yusuf Mansur Pak? Dari pengajian. Oh, Ini dari JBN. Oh dari JPN. JBN dikeluarkan. Nah JPN itu kan komunitas JBN ya, JBN itu adalah pengajian yang dibentuk untuk para investor batubara Oh, ini. iya, iya. Jadi bisa gini diartikan nanti pengajian sekaligus koordinasi di sana. Iya iya. Ini masih ada materinya ya Pak ya? Iya, kasih ya. Masih materi asli ya. Pak, apa rencana pada tanda setor ya? Iya. Tanda setornya ini masih lengkap ya Pak? Ini slip transfer ini. Slip transfer. Ada slip transfer Tahun 2009. ya, jadi masih ada perjanjiannya, ada slip transfernya. Iya. Pak Arif rupanya dengan ibu ini punya berkas yang cukup lengkap. Apa rencananya nih Pak setelah Pak di berkas-berkas? Jadi tadi? begini, Ya. ini kan teman-teman sebenarnya sudah ingin mengajukan gugatan. Iya. Cuman kita kan yang namanya gugatan itu kita pakai trik Pak. Tentu saya tidak akan mengajukan gugatan itu 250 orang langsung enggak Pak. Iya. Seperti yang pernah Pak jadi Iya, ngomong ya. ada sesuatu pertimbangan lah. Nanti ketika punya saya sudah putusan di mana, nanti saya akan ajukan gugatan lagi Oh gitu. gitu. Berarti Pak nanti Pak Arif dan istri ini sebagai penggugat berikutnya. Begitu ya. Begitu ya? Iya. Jadi sudah banyak yang antri Pak Darso Iya, ini. iya. Jadi gugatan ke gugatan terkait ke Yusuf Mansur dan kawan-kawannya sudah banyak yang antri lah. Pak J ini satu gugatan Iya. itu kan butuh waktu perkara yang cukup panjang. Iya. Luar biasa ini masalah gitu. Apakah Yusuf Mansur tidak melihat ini gitu? Ini kalau benar apa yang dikatakan oleh Pak Zainul Mustafa, dan saya yakini itu benar.
bahwa satu persatu akan menuntut gitu. Apakah kemudian masalah ini tidak akan panjang gitu? Kalau saya jadi Yusuf Mansur dan ini misalkan saja saya tidak mungkin berpikiran sampai ke sana. Biarlah saya hidup apa adanya, sederhana seperti ini, namun insya Allah tidak memakan hak orang gitu. Kalau misalkan Yusuf Mansur seandainya dia kumpulkan saja korban-korban tambang batubara Jabal Nur ini, lalu dia kembalikan hak-hak mereka. Kalau memang dia tidak pegang uang, dia jual saja asetnya gitu. Saya pikir warung Stik and Stik itu propertinya kalau dijual luar biasa itu, miliaran gitu. Daripada dia kemudian masalah seperti ini tidak selesai sampai meninggal gitu. Bukankah Rasulullah pernah berkata gitu bahwa seseorang itu boleh berangkat jihad kecuali mereka yang masih memiliki utang gitu. Bayangin teman-teman, saking beratnya utang tersebut, bahkan orang mau jihad pun tidak diperbolehkan gitu karena memiliki utang. Harus utangnya itu dilunasi dulu baru bisa berangkat jihad. Dan apakah kemudian Yusuf Mansur tidak mengetahui masalah ini gitu? Kenapa? Apa sulitnya gitu loh? Apa sulitnya mengumpulkan orang-orang ini, korban-korban dari tambang batubara Jabal Nur, korban investasi, lalu kemudian mengembalikan haknya satu persatu, kan selesai gitu. Kan seperti apa yang Yusuf Mansur katakan beberapa waktu lalu gitu, beberapa tahun lalu, bahwa sakiti dirimu gitu. Ada videonya kok. Sakiti dirimu, apalah segala macam gitu. Bahkan untuk berbuka puasa, makanan untuk dia itu berbuka puasa dia berikan kepada orang lain gitu. Begitu dermawannya gitu. Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini gitu? Untuk mengembalikan hak orang saja, kenapa harus sepayah ini gitu loh? Tidak sesuai dengan kata-katanya di waktu lalu gitu, di mana dia menganjurkan untuk memberi gitu loh. Tapi kok hari ini orang-orang bermunculan menuntut haknya, Yusuf Mansur kemana gitu? Oke, kita lanjut teman. Apa nggak sekaligus saja para anggota JPN ini? Kita punya trik, Pak. Oh, Karena gitu kita ya? kan orangnya yang namanya investor, uangnya udah disedot, Iya. tentu teman-teman ini juga tidak punya uang, Pak. Iya. Untuk ini. Tapi ini triknya udah diomongin ini, nggak udah apa-apa. nggak apa-apa, saya omongin aja triknya. Pak Arif. Jadi kalau pemikiran saya, kalau sampai 200 orang itu nanti gugat semua, ya sampai Yusuf Mansur juga mungkin diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih punya perkara. Iya, Pak Arif, saya mau tanya, selama ini apa upaya Pak Arif untuk mempertanyakan nasib uang Pak Arif ini apa, Pak? Semenjak kejadian terakhir ada penurunan nilai bagi hasil, Iya. itu kan turun Ya. sampai akhirnya hilang, itu dari itu vakum saya, Pak. Pak, dengan upaya Pak Arif itu datang ke perusahaannya, datang ke BMD, Enggak. atau ke Yusuf Mansur sendiri? Enggak. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Sebenarnya orang-orang begitu itu nggak dibayar, semuanya shock. Sok ya. Yang ada kaget dan Yang ada kaget dan shock. Dan malu lah sama keluarga, sama anak jadi sama salah gitu kan. Jadi ya kesian juga ya uang pensiun 250 juta. Ya, iyalah Pak, saya ngumpulin udah puluhan tahun bekerja di ini, dapat itu istilahnya ya situ langsung Iya. hilang gitu. Pak Arif, apa harapan Pak Arif kepada Pak Zeni sebagai kuasa hukum ini? Mungkin yang terhormat Pak Zeni, saya Iya. berharap, kami berharap nih mungkin Pak Zeni sudah ada langkah-langkah untuk Ya. terus terang aja lah ini Iya. pengembalian Pengembalian, dari pengembalian. dari uang yang kami investasikan ini. Iya, iya. Harapannya Pak Zaini, beliau juga sudah duluan mungkin Iya. bergerak. Iya. Mudah-mudahan kami bahkan mungkin yang lain-lain juga bisa mengikuti Pak Zaini, dan mudah-mudahan Allah meridhoi dan berhasil. Amin. Satu lagi pertanyaan saya. Selama ini Pak Arif melihat Yusuf Mansur di TV atau di mana, apa yang Pak Arif rasa gitu? Saya sih semenjak kejadian itu, Iya. karena saya kan sempat ketemu beliau juga pengacara dulu kan, sempat Iya. ketemu terus sampai terus terang aja beliau dulu sempat, yang saya ingat ya, Ya. janji beliau mau mengembalikan dengan uang, kalau nggak salah dia punya mungkin jualan buku dengan Iya. istilahnya penjualan buku dari Iya. mungkin ceramah, Iya. kalau nggak salah nilainya berapa, 100 juta atau berapa gitu. Ya. Salah satu
Candi Borobudur itu begitu. Mau kembalikan dengan menjual buku dengan ceramah begitu ya Pak? Iya. Jadi Pak Arif ini mungkin ikut pertemuan waktu di Legenda Wisata ya Pak? Iya. Oh. Ada pertemuan di ya ketika ini sudah gagal bayar, kemudian katakanlah gagal bayar macet, Iya. kemudian Yusuf Mansur datang, cuman datangnya itu ke Legenda Wisata, gedung serbaguna. Ada sekolah di sana, lab school gedung serbaguna lah di sekolah di sana, dikumpulkan di sana. Kemudian Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa Bapak Ibu jangan khawatir, investasi Bapak Ibu nanti yang akan mengembalikan saya, karena saya masih punya usaha ABC lah. Oh, di antara usahanya tuh Iya. jual buku Royalti atau lah, jalan. kayak. Jadi ada yang mendengar lain selain saya, dan itu banyak yang datang ke sana, banyak berharap bahwa uangnya kembali itu lebih ratusan kok Pak ya, ratusan. Iya. Jadi saya tidak berbohong atau saya tidak berdual lah Pak. Iya. Pak Arif, sekarang apa usahanya Pak? Aduh, kebetulan nih kegiatan di semenjak itu ya paling serabutan yang belum ada. Belum ada ya. Lagi. Iya ya. Jadi uang ini Pak Arif investasikan bersamaan dengan masa pensiun ya Pak? Iya. Berarti 2009 pensiunnya Pak? 2009. Pensiunnya. Sebenarnya uang pensiun untuk biaya hidup, ternyata Atau diinvestasikan. usaha yang lain ternyata berharap dapat untung. Malah sekarang kayak gini ya Pak ya? Saya waktu itu makanya ya Allah senang saya kok ini dikasih enak banget karena saya kebetulan senang olahraga waktu itu main Iya, iya. futsal gitu kan, Iya, iya. pagi main futsal, sore pengajian, Iya. dapat pagi hasil. Itu dia. Ya awal-awal itulah 1-2 bulan pertama mungkin ya gitu. Ya itu ya Allah pulang tuh sehat jasmani rohani lah gitu. Senangnya kamu gitu. Nah itu 2-3 bulan Sakitnya aman berapa aja. tahun? Sakit 20 tahun. Dan sempat dibagi-bagi lewat dibungkus plastik kresek itu pernah kan Pak ya? Betul, jadi numpuk tuh bang itu udah Iya. dinamain, dipanggil gitu. Iya. Setelah Arif, kajian itu sekian. ya dari dikasih gitu. Jadi Pak Arif hitung-hitung semua dikembalikan kepada Pak Arif jumlahnya berapa Pak dari 250 juta itu Pak? 3 kali ya. Kurang lebih 3 kali. 3 kali itu berapa tuh Pak? 13 juta. 13 juta Ya, 500 ya. sekitar itu ya, 13 juta. ya kurang lebih lah. Jadi 250 juta baru dikembalikan sebanyak 3 kali, kurang lebih 13 juta ya Pak. Lebih. Iya. Pak, ini Yusuf Mansur pasti melihat video ini Pak. Dia nonton video ini Pak. Nah sekarang Pak Arif, apa yang Pak Arif mau sampaikan kepada Yusuf Mansur? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yusuf Mansur, kami ini salah satu, saya dengan ini salah satu, kalau dikatakan korban ya korban karena kami itu ikut dulu investasi batu bara di kota wisata dengan pengajian namanya JBN. Kami di situ ikut serta dengan harapan ya terus terang aja karena tidak ada kerjaan, saya mengharapkan sekali itu dari uang itu dapatlah penghasilan bulanan gitu kan gitu. Jadi harapannya karena semenjak 2010 sampai sekarang tidak ada kejelasan, itu baru alhamdulillah ini baru sekarang mungkin barangkali ini salah satu titik awal untuk pengembalian investasi yang kami berikan disetorkan ke JBN, lah, kemudian gitu ke perusahaannya Yusuf ya. Yusuf aja. Jadi Pak Arif minta dikembalikan ya Pak? Ya dikembalikan. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya minta dikembalikan karena memang uang itu memang disetor dan Betul. kondisi saat ini tidak seperti dulu gitu ya. Jadi semua Pak sebenarnya harapannya begini, Pak Arif sendiri, mohon maaf Pak Arif sendiri itu dari Rawalumbu ya Pak yang ke rumah saya sekarang naik motor loh Pak. Ya. Pensiunan Pertamina loh Pak. Iya. Naik motor ya Pak ya. Ya bukan apa-apa, memang kondisinya seperti ini, terus kemudian
kita minta bahwa karena uang itu disetor ke PT Adi Partner Perkasa, mereka harus mengembalikan uang itu kan gitu. Ya, didoakan Pak Arif biar usahanya ikhtiarnya berhasil, uangnya kembali. Pak Jenny juga didoakan biar advokasinya jalan sehat selalu. Kita beramar ma'ruf semoga ya. Amin amin. Pak Arif terima kasih banyak. Sudah. Sama-sama. Ya. Amin, amin, amin. Semoga apa yang diusahakan oleh Pak Darso dan kawan-kawan, Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan segera mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan juga semoga hak-hak dari para korban ini bisa segera dikembalikan oleh Jamaah Nur Hatib Mansur atau Yusuf Mansur. Dan satu hal yang saya catat di sini bahwa Yusuf Mansur pernah mengaku gitu. Di sini dari apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa bahwa Yusuf Mansur pernah mengaku akan mengembalikan uang-uang dari para investor. Artinya, apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, seandainya Yusuf Mansur benar-benar pernah mengaku akan mengembalikan uang dari para jamaah ini, berarti di sini Yusuf Mansur sudah benar-benar berbohong gitu. Karena ada juga pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa dia tidak pernah persentase intinya dia tidak ada sangkut pautnya dengan tambang batubara Jabal Nur ini gitu. Investasi tambang batubara Jabal Nur ini. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.